Kemudian dengan perlahan wajah Wahyu didekatkan di keningnya. Dia pun mencium kening Siva dengan romantisnya. Siva yang mendapat perlakuan seperti itu dari Wahyu hanya bisa memejamkan matanya. Kemudian Wahyu ingin pindah ke pipinya. Namun sial dirinya, hujan secara tiba-tiba datang sedangkan genting di atasnya bocor, hingga membuatnya kehujanan. Mereka pun pindah namun naasnya malah makin deras hujannya, hingga membuatnya kehujanan. Karena makin basah Wahyu dan Siva pergi keluar. Namun sial dirinya, dia malah disiram oleh anggota rapat tadi dengan ember yang penuh dengan air. Tatkala matanya terjaga dari mimpinya, dengan daya ingat di bawah alam khayal, Wahyu terus menggapai alam pikirannya, bergerak untuk memikirkan alam sekitar sambil mencari arah pandang. Berusaha menatap segala ruang yang membuat dirinya terbangun. Ternyata yang menyiramnya bukanlah anggota rapat, melainkan Bu Ani ibu kandungnya sendiri. Semua yang terjadi padanya tadi hanyalah mimpi belaka. Ibunya menyiramnya agar cepat sholat subuh karena matahari sebentar lagi akan terbit. Segera ia bangun dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu dia sholat dan zikir serta doanya. Sinar matahari begitu menyengat di pagi hari ini, hingga menusuk ke tengkorak kepala, seakan ingin membakar tubuh sang insan yang ada di bawahnya. Padahal hari masih terlalu pagi, yang biasanya hanya menghangatkan badan namun malah ingin membakarnya. Di kejauhan sana, nampak semua siswa begitu lalangnya ketika mendengar bel masuk berbunyi. Mereka seakan berebutan untuk masuk ke kelasnya masing-masing, namun ada juga yang menyikapinya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang masih nyantai dengan nongkrong di kantin sekolah, seakan tidak mendengar akan bunyi bel tadi. Di kelas 3 lagi-lagi sekolah kosong karena tidak ada gurunya. Dan itu membuat siswa bahagia dengan keadaan seperti itu. Mereka gunakan untuk main-main, bersenda gurau, bercerita, dan yang lainnya seperti halnya Wahyu. Dia merasa penasaran akan sosok Siva yang sebenarnya. Dia pun bertanya pada Iqbal yang dia sendiri tidak tahu jawabannya nanti seperti apa. Sedangkan Iqbal sendiri hanya mengkerutkan keningnya ketika mendengar pertanyaan Wahyu tadi. Karena itu adalah pertanyaan aneh yang terlontar dari mulut Wahyu. Ketika melihat wajah Wahyu yang sedikit memohon, Iqbal pun bercerita banyak soal Siva. Yang mana ternyata kecantikan Siva memang sudah terkenal sejak dia SD dan SMP dulu. Bahkan salah satu alasan dia pindah ke sekolahnya adalah seringnya Siva diganggu oleh laki-laki tak bermoral yang hanya mengedepankan nafsu sesaat. Bahkan pula ada salah satu gurunya yang genit selalu menggodanya, hingga membuatnya tidak kerasan. Dan akhirnya pindah ke sekolah SMA Nusa Bangsa, tepatnya sekolah Wahyu sekarang. "Kamu kok sampai tahu banget tentang Siva kawan?" tanya Wahyu penasaran karena cerita Iqbal yang detail tersebut. "Ya kan aku sepupunya," kata Iqbal keceplosan ketika ditanya oleh Wahyu. Sebelumnya Wahyu tidak tahu kalau Siva adalah sepupunya Iqbal. Mendengar pengakuan Iqbal tadi, Wahyu kaget dan malu. Karena Siva adalah saudara sepupu kawan sejatinya, dia pun hanya menepuk jidatnya seraya berseru dan menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, santai saja kalau ma aku. Tapi dia itu orangnya cuek sama orang baru. Meski begitu dia baik kok, perhatian pula. Buktinya Aisyah betah berteman dengan Siva. Kan Aisyah gak sembarangan milih teman," terang Iqbal panjang lebar. Mendengar penjelasan Iqbal tadi, Wahyu juga sependapat akan perkataan Iqbal. Aisyah memang orang yang memilih dalam berteman. Kalau gak bener dia tidak akan berteman dengan orang tersebut. Waktu terus saja berputar dengan sendirinya seakan tak kenal lelah untuk melakukannya. Hingga tak terasa malam nampak mencekam.
Bintang tak ingin menampakkan sinarnya, angin pun enggan berhembus, hingga membuat suasana malam terasa dingin yang tak seperti biasanya. Meski tak ditemani oleh angin, beda halnya dengan kemarin malam yang terasa panas. Meskipun malam menjemput, malam ini memang beda. Meskipun dingin menyeruak di mana-mana, namun tidak dengan Siva. Dia tidak merasakan dingin di badannya, dia malah merasakan hangat di jiwanya. Ketika pikirannya disibukkan dengan wajah Wahyu sambil bertanya-tanya di benaknya, apakah ini yang dinamakan cinta? Tanyanya di kesendiriannya di dalam kamarnya, sambil terlentang tiduran dan memeluk guling erat. Dia sendiri bingung dengan perasaannya. Apakah itu benar-benar cinta yang bisa membuatnya lupa akan segalanya, hanya dengan 5 huruf, yaitu CINTA, yang bisa membuatnya lupa. Meski begitu, dia pun mulai berharap banyak dengan perasaannya tersebut. Dan tiba-tiba saja bayangan bapaknya tadi malam membuyarkan lamunannya tentang Wahyu. Dia teringat akan petuahnya dan akan janjinya pada sang bapak. Tidak, aku tidak boleh memikirkannya lagi. Aku sudah berjanji pada orang tuaku untuk tidak pacaran. Ingat itu Siva, katanya berjanji pada diri sendiri. Seraya menutup wajahnya dengan guling yang dia peluk tadi. Di sisi lain, Wahyu yang sedang tiduran di kamarnya sama halnya dengan apa yang dilakukan Siva. Seraya memandang lepas ke arah langit-langit, dirinya melamun tentang Siva. Dia tersenyum sambil mengingat kejadian yang membuatnya linglung akan cinta. Mengingat kejadian tempo hari di sekolah tatkala dia mengedipkan matanya pada Siva. Tatkala dia sedang memegang tangan Siva. Tatkala Siva dengan sifat cueknya, semua itu terbayang di benaknya. Kemudian dia bangun dan mengambil buku kecil yang selalu menjadi teman curhatnya. Jika hatinya gundah gulana, seraya pena tersebut menari di atas kertas putih hingga berbentuk kalimat. Wahai bungaku yang sedang mekar, aku ingin kau menjadi milikku seutuhnya. Hingga akhir hayat nanti. Angin, sampaikanlah salamku padanya, bahwa aku sangat mencintainya. Wahai bungaku yang sedang mekar, apakah kau merasakan sama halnya yang sedang aku rasakan? Apakah kau juga mencintaiku sama halnya aku yang mencintaimu? Tuhan, aku tahu kau maha pelindung dan maha kasih sayang. Aku mohon lindungilah dia, kasihanilah dia dengan rahmat-Mu, sama halnya Kau melindungiku dan mengasihi hamba-Mu dengan yang Kau cintai. Jika dia memang tercipta dari tulang rusukku, pertemukanlah kami secepatnya, pertemukanlah kami di pelaminan nanti. Namun bila dia bukan milikku, pisahkanlah kami dari sekarang. Hapuskanlah rasa yang mulai timbul ini, hapuskanlah semua rasa padanya. Dan janganlah engkau pupuk benih-benih cinta ini dengan cintanya yang membara, karena aku tak ingin rasa ini berubah menjadi racun yang siap melukaiku kapan saja. Tulisnya yang berbentuk harapan dirinya pada Siva. Seperti halnya doa yang dia tuangkan dalam diare kecil miliknya, tak lupa dia juga menuliskan tanggal dan bulan serta tahunnya. Nampak dia sangat bahagia sekali ketika dia sudah mencurahkan semua isi hatinya pada lembaran kosong tadi, yang kini sudah penuh dengan coretan pena. Dia pun kembali ke kasurnya seraya membawa diarenya tersebut, dan menggenggam erat yang dia taruh di dadanya. Tiba-tiba saja bayangan Siva kembali memenuhi alam sadarnya. Entah kenapa bayangan itu tidak ingin pergi dari pikirannya sedari tadi. Meskipun dirinya telah mencoba untuk membuang bayangan itu dengan mencurahkannya lewat diare, namun tetap saja bayangan itu hadir lagi. Seakan ada magnet tersendiri yang membuatnya kembali. Ah, bayangan ini menyiksaku.
teriaknya seraya bangun tempat tidurnya. Dia pun pergi keluar untuk menenangkan hatinya yang sedang gundah gulana karena cinta. Tak lupa dia juga membawa diarenya tadi. Sesampainya di sana, dia disambut dengan desiran angin yang bersepoi perlahan menghampiri dirinya yang sedang gegana dengan perasaannya, sambil melihat lepas ke arah bintang gemintang yang ada di langit nan jauh sana. Lama juga dia termenung di sana, sesekali arah pandangnya berubah ke depan rumahnya, hingga akhirnya dia kembali lagi ke kamarnya ketika matanya telah lelah untuk melihat dunia. Dia robohkan badannya di kasur yang sudah tidak lembut lagi, karena puluhan tahun telah digunakan. Namun meski begitu baginya masih terasa kelembutan akan kasur tersebut. Dia pejamkan matanya. Meskipun bayangan Siva masih menyertainya, Wahyu berharap dia bisa terlelap dalam tidurnya hingga akhirnya dia terbuai akan dunia mimpinya.